Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kelas pendidikan kewarganegaraan. Pada video kali ini kita akan membahas materi sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Berikut adalah subpokok bahasannya. Hakikat demokrasi, dinamika penerapan demokrasi Pancasila, membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Hakikat demokrasi. Demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Demokrasi menurut Abraham Lincoln, yaitu suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat. Demokrasi telah dijadikan sebagai sistem politik yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Namun demikian, dalam pelaksanaannya berbeda-beda tergantung dari sudut pandang masing-masing. Beberapa bentuk demokrasi, diantaranya demokrasi dilihat dari titik berat perhatiannya. Yang pertama adalah demokrasi formal, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa mengurangi kesenjangan di bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara liberal. Demokrasi material yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang ekonomi dan kurang memperhatikan persamaan dalam bidang politik. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara komunis. Demokrasi gabungan yang mengambil kebaikan dan membuang kelemahan dari demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara non-blok. Demokrasi dilihat dari ideologi yang menjadi landasannya. Yang pertama adalah demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan individu. Ciri khas pemerintahannya adalah kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi dan tidak banyak mencampuri urusan rakyatnya. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme, komunisme yang mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, yaitu demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negara dalam permusyawaratan untuk menentukan undang-undang secara langsung. Demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan melalui pemilihan umum. Penerapan demokrasi tidak langsung berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapi semakin kompleks. Prinsip-prinsip demokrasi menurut Henry B. Mayo. Henry B. Mayo mengungkapkan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis, suatu negara harus memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga. 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, membatasi pemakaian kekerasan, mengikuti adanya keanekaragaman. Dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah dengan demokrasi Pancasila, karena sangat sesuai dengan kepribadian bangsa. Noto Nagoro mengungkapkan bahwa demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia
dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 10 pilar demokrasi Pancasila. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, yaitu seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan pemerintah harus taat asas sesuai dengan kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi dengan kecerdasan. Artinya, melaksanakan demokrasi berdasarkan kecerdasan rohaniah, rasional, dan emosional. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat, di mana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan pada batas-batas tertentu kedaulatan dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat. Demokrasi dengan rule of law, yaitu kekuasaan negara harus mengandung kebenaran hukum, keadilan, kepastian, dan manfaat hukum. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara agar lembaga-lembaga negara dapat bertanggung jawab dengan sistem pengawasan dan perimbangan. Demokrasi dengan hak asasi manusia agar pelaksanaan demokrasi dapat meningkatkan martabat dan derajat manusia. 7. Demokrasi dengan peradilan yang independen, yaitu peradilan yang merdeka. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah, di mana daerah otonom dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri. 9. Demokrasi dengan kemakmuran, di mana penyelenggaraan kekuasaan ditunjukkan untuk membangun negara dari dan oleh serta untuk kemakmuran rakyat. Dan yang terakhir adalah demokrasi yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, seperti apa pelaksanaan demokrasi di Indonesia? Akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Sukses untuk kita semua.